kemudian saya mendapati kabar setelah sebulan saya pulang, tempat saya Mei itu udah nggak ada. Jadi sepulang dari Linggarjati tuh, dia tuh nggak pernah sadar Bang. Jadi kadang kalau sadar tuh katanya nyinden ya, nari, nyanyi, ketawa, pokoknya nggak pernah bener-bener normal sampai kemudian dibawa ke rumah saya nggak tahu bagaimana, kemudian ya itu dia meninggal sebulan setelah pulang dari Linggarjati itu. Dan saya pulang dari maksudnya setelah terakhir ketemu saya sama Mei itu kan waktu saya peluk dia di tenda, yang saya peluk, yang saya bilang, dia bilang gue mau pulang. Iya nanti kita pulang, besok pagi kita pulang, kita tunggu terang dulu kita pulang. Dan dia benar-benar pulang. Itu terakhir saya ngobrol sama Mei. Habis itu dia pulang ke Jakarta dan saya nggak pernah ketemu lagi sampai saya dengar kabar dia meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, baiklah. Kita tanya-tanya dulu kepada narasumber kita yang sudah hadir, kejadian yang pernah menimpa beliau dan rekan-rekannya beberapa tahun silam. Kisah ini terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu, di mana saya melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Dan pada saat itu saya bersama sahabat-sahabat saya dan saya harus kehilangan mereka. Kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi sebelum Mbak Trisni menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Mbak Trisni, terima kasih sudah hadir di channel YouTube Jejak Backpacker. Oh iya, Mbak Trisni, kayaknya ada yang baru nih ya. Kita samaan baju dengan celana. Celananya ya. Celana ini dari mana nih, Mbak? Kebetulan nih saya dapat kiriman dari Avatar. Dari Avatar. Avatar, Oke. keren banget. Jadi loh. celana Avatar ini keren banget buat dipakai untuk kegiatan outdoor. Iya. Dengan bahannya yang set. Jadi pas banget ya, Mbak Trisni. Ini ukurannya pas banget buat saya. Bahannya juga enak dipakai, quick dry. Terus kalau nekuk-nekuk gitu tuh. Iya betul. Itu enak banget, pas banget. Terima kasih ya Avatar, Jejak Backpacker. Sama-sama. Sering-sering ya kasih kayak gini ke saya. Oke, kita lanjut aja Mbak Trisni. Jadi pengalaman mistisnya di tahun berapa itu, masih ingat tahunnya Mbak Trisni? Kurang lebih 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun Waktu yang itu lalu. masih jomblo. Ya. Bisa diceritakan langsung aja deh Mbak ceritanya. Ceritanya tuh kira-kira peristiwa ini terjadi 20 tahun yang lalu ya Bang ya. Saat itu saya masih baru selesai kuliah, baru kerja lah istilah gitu. Saya melakukan pendakian ke Gunung Ciremai lewat jalur Linggarjati. Oke. Nah seperti biasa, saya seperti halnya kita naik gunung bersama teman-teman. Waktu itu saya berempat Bang. Berempat dengan teman-teman saya. Sebenarnya ke Gunung Ciremai itu yang kedua buat saya. Nah, awalnya saya naik gunung itu bersama bertiga, tapi kemudian saya punya teman satu kamar kos waktu itu yang ingin ikut. Nah, kenapa dia mau ikut? Karena dia sering mendengar cerita-cerita saya tentang perjalanan saya ke Gunung Gede, ke Gunung Salak, Pandayan dan segala macam, dan dia tertarik ingin ikut. Kebetulan juga sahabat saya ini sebut saja namanya Mei lah ya. Kebetulan Mei ini juga punya pacar yang teman saya juga mendaki gunung. Sebut saja nama pacarnya itu Juni. Mei Juni. Nah, lalu kami mengatur rencana perjalanan ke Gunung Ciremai lewat jalur Linggarjati waktu itu. Nah, perjalanan dimulai dari Jakarta, kita naik bis ke Kuningan.
Dari Kuningan tuh turun di terminal, kita naik lagi kendaraan hingga sampai di base camp. Waktu itu yang saya ingat di Gunung Ciremai itu pendaftaran itu di bawah. Kalau sekarang saya nggak tahu karena saya nggak pernah ke sana. Mungkin di Cibunar ya, saya nggak, base campnya saya nggak tahu. Pokoknya waktu itu di bawah di kampung penduduk sama Pak, mungkin pemuka masyarakat di situlah kami daftar. Teman saya sih yang daftar. Waktu itu saya, Mei, Juni dan Juli. Teman saya Juni dan Juli itu laki-laki, perempuannya saya dan Mei. Nah, setelah melakukan simaksi waktu itu pendaftaran, saya nggak tahu registrasinya berapa, udah lupa lah, itu udah lama banget. Kami mulai melakukan perjalanan. Perjalanan itu dilakukan kurang lebih jam 10 pagi lah ya, kita jalan melewati perkampungan yang saya ingat, kemudian ke hutan pinus. Hutan pinus kemudian kami sampai di pos 1. Mungkin Cibunar ya sekarang ya. Nah di sana itu dulu tuh belum ada tulisan-tulisan kayak sekarang. Pos 1, Cibunar, pos ini, belum ada. Yang saya ingat waktu itu sampai di Cibunar itu ada saung. Nah di saung itu pesan dari penduduk di bawah itu katanya kita nggak boleh nginep di saung itu. Istirahat di situ boleh tapi nggak boleh tidur. Nah waktu itu kami taat loh. Di situ kita ngambil air, ngisi air karena kan ke atas tuh nggak ada air. Saya packing ulang. Nah teman saya si Mei dan Juni izin mau pipis lah, si Mei itu diantar lah sama Juni sama pacarnya nih sambil ngambil air. Saya sambil bongkar barang. Nah terus saya tunggu-tunggu agak lama nih orang nggak balik-balik gitu loh, kemana gitu. Nah saya sama Juli kan lama-lama kesel nih, orang lama banget sih nggak balik-balik gitu kan. Saya udah rapi packing gitu, nggak lama mereka balik gitu. Nah terus saya tanya, dari mana sih lama banget gitu. Oh iya sakit perut, alasannya seperti itu. Nah terus pas udah beres-beres, terus Mei itu orangnya cantik ya, putih, orangnya putih gitu. Terus tiba-tiba tuh saya lihat ada lehernya tuh merah. Nah terus saya tanya, leher lu kenapa gitu. Apa sih langsung gitu, langsung dia tutup gitu. Nah kita tuh dulu tuh zaman saya tuh musim pakai bandana ya, slayer ya. Slayer dulunya slayer ya, jadi pakai slayer diikat gitu. Saya tuh senang pakai slayer diikat gini. Nah slayer itu diturunin sama dia ke leher buat nutupin. Apa sih gitu. Nah terus si teman saya si Juli itu, saya manggilnya abang karena dia lebih senior dari saya. Kelihatan tuh nggak suka gitu loh. Ngomong lah, negur si Juni, saya nggak tahu negurnya apa gitu, saya nggak tahu. Waktu itu saya masih polos banget kali ya, nggak ngerti. Udahlah, terus ditegur. Nah mereka sempat slack sedikit, tapi saya nggak terlalu mikirin itulah. Karena saya sibuk dengan mail, kita mulai itu perjalanan. Kita mulai mendaki Gunung Ciremai. Saat itu semuanya baik-baik aja, belum ada masalah apa-apa. Naik, jalurnya kan lumayan ya, Linggarjati itu ya. Karena dulu kami masih jiwa muda, jadi semangatnya luar biasa, nggak pakai istirahat tuh. Terus kita naik. Nah si Mei ini kan pertama kali naik Gunung Ciremai, ya dia emang agak sedikit ngos-ngosan pastinya ya. Tapi karena dibantu sama pacarnya ini si Juni, ya udahlah, saya nggak terlalu merhatiin apa bagaimana. Pokoknya menjelang sore tuh kami akhirnya tiba di Batulingga. Batulingga, kami ngecamp di sana, buka tenda. Rencananya summit mau lanjut besok, muncak gitu loh, karena itu udah malam kan. Nah buka tenda, terus tidurlah, istirahat. Malam itu masak seperti biasa. Waktu itu semuanya masih baik-baik saja, nggak ada peristiwa yang mencurigakan atau apa gitu. Tapi sepanjang perjalanan tuh saya nggak ketemu orang, nggak ketemu pendaki lain, nggak ketemu sama siapa-siapa gitu. Saya sempat mikir juga, ini gunung sepi amat ya gitu loh, nggak ketemu pendaki siapapun gitu. Tapi mikirnya udahlah, mungkin memang kebetulan nggak ketemu ya gitu. Nah terus pagi-pagi kemudian kami summit muncak. Nah puncak itu kan masih gelap pastinya, kita bangun muncak gitu. Dan itu juga peristiwanya kayaknya kalau nggak salah tuh pagi-pagi itu nggak ada yang buat saya waktu itu ya, nggak ada yang aneh-aneh. Cuman waktu muncak itu tuh kayaknya tuh yang happy tuh saya sendiri gitu loh. Kayaknya saya lihat tuh teman-teman saya bertiga tuh murung. Nah saya nggak tahu kenapa, cuma yang begitu nyampe puncak yang girang tuh saya gitu. Alhamdulillah muncak, saya sujud syukur. Saya nggak tahu puncak Ciremai sekarang seperti apa, cuma seingat saya kok dulu tuh puncaknya sempit ya. Cuman kayak puncak sepetak gitu, ngelihat keluar. Tapi kok lihat di sekarang kok puncak luas-luas ya, apa puncaknya beda ya, saya juga bingung ya. Linggarjati
lebar juga lumayan sih Mbak. Mungkin karena udah lupa. Karena udah lupa namanya. saya udah lama. Saya ingat saya tuh puncaknya sempit, tapi kok saya lihat-lihat di Instagram, Facebook, kok ini luas ya? Dulu saya puncak yang mana ya? Saya lupa lah. Pokoknya kami balik ke tenda. Nah, peristiwa itu dimulai hari itu. Peristiwa yang membuat saya tidak pernah bisa saya lupakan. Pagi itu kami packing. Nah, ketika kami siang ya udah balik ke tenda, pasti udah agak siang ya, karena kan puncak terus turun. Kita siap-siap mau turun. Waktu itu packing, saya habis selesai masak, beresin perlengkapan masak. Nah, si Juni sama Juli bongkar tenda. Nah, mereka tuh ribut. Nah, waktu saya ikut beresin barang-barang saya dong, sleeping bag. Saya melihat kayak ada tisu ya. Terus saya teriak, ini apa nih, bau Baclean, saya gituin. Bau Baclean. Nah, terus si Bang Juli tuh ngomong gini, lu keluar gitu, anak kecil digituin tuh saya. Terus saya mendengar mereka bertengkar, si Juni dan Juli ini, mereka berantem. Saya keluar dong dari tenda, kenapa sih lu gini? Nah, pas saya keluar saya nemuin si Mei itu diem murung gitu loh. Kenapa sih Mei, lu kenapa gitu? Enggak kenapa-napa gitu loh. Terus, nah hari itu tuh suasana mulai tidak enak. Si Juni dan Juli ini mulai diem-dieman, pokoknya bertiga itu yang happy cuma saya. Mereka bertiga saya lihat nggak senang gitu loh, entah saya nggak tahu. Nah, dimulailah peristiwa yang aneh-aneh itu terjadi hari itu. Jadi waktu itu kita turun nih Bang, kita turun, entah gimana ceritanya, tahu-tahu malam aja, dan kita nggak nyampe-nyampe. Harusnya nyampe itu sore, kita udah sampai di bawah ya, tapi itu sudah gelap, kita nggak nyampe-nyampe. Ditambah terus hujan. Nah, setelah mulai gelap itulah mulai peristiwa-peristiwa yang buat saya itu peristiwa yang buruk terjadi. Tiba-tiba Mei kesurupan. Nah, kesurupan itu Mei yang orang Sumatera itu tiba-tiba bisa berbicara bahasa Sunda Cirebon gitu loh. Saya aja nggak bisa bahasa Sunda Cirebon, dan saya nggak tahu artinya apa gitu. Dia mulai ngomong misalnya apalah gitu. Mei lu kenapa gitu? Ngoceh-ngoceh gitu. Nah, si Bang Juli tuh terus bilang gini, lu pegangin Mei ya, lu pegangin, lu jagain dia. Lu kenapa Bang? Gue mau pegangin Juni katanya gitu. Nah, terus si Mei kesurupan, gak lama si Juni juga kesurupan. Dia tuh mulai ngaco gitu, ngomong kayak histeris, ketakutan apa-apa gitu, teriak-teriak gitu. Nah, jadi saya turun gunung itu udah bawa keril yang berat. Saya harus megangin si Mei, terus Bang Juli juga harus megangin Juni. Itu berat banget. Itu berat banget Bang buat saya saat itu gitu loh. Saya orang yang nggak percaya sama hal-hal yang mistis gitu loh. Saya pikir mereka hanya lelah karena nggak nyampe-nyampe jadi stres. Nah, tapi kok nggak lama terus pas si Mei sadar ini, dia mulai ngomong, dia mulai ketakutan gitu loh. Terus dia suka bilang, itu siapa di balik pohon gitu loh. Terus dia tiba-tiba teriak, gitu. Mei lu siapa? Itu ada orang, ada nenek-nenek gitu. Di mana? Nggak ada siapa-siapa. Mei ini cuma kita gitu. Terus dia cekikan. Itu saya tahu, oh ini kesurupan gitu loh. Bang Juli bilang, dia kesurupan, terus ini dia kesurupan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mei istighfar, sadar dong Mas, sadar saya gitu. Terus dia mulai nyanyi, nyinden gitu. Terus tiba-tiba dia sadar, nangis, ketawa. Aduh, saya tuh waktu itu beneran Bang, takut. Demi Allah saya takut banget, saya nangis gitu. Mei sadar dong, sadar gitu. Gak lama si Juni pun kesurupan, dia mulai ngamuk dan lari-lari, joget-joget. Terus, tapi kita sambil turun tuh, saya sambil nyeret mereka lah. Nah terus di jalan itu, yang saya ingat tuh si Juni tiba-tiba tuh buka tasnya, dia lempar ke bawah. Di trek itu dia lempar, itu kan gelap ya. Kan PR banget tuh kita nyari tasnya, sementara tas itu isinya logistik. Kita makan gitu, makanan logistik ada di situ gitu. Jadi sambil turun sambil nyari itu tas yang dia lempar ke bawah itu kemana gitu. Terus mereka sadar lagi. Terus sadar lagi nangis, maafin ke si Bang Juli tuh, si Juni ngomong, Bang maafin gua gitu. Ya udah sekarang kita turun. Iya gue mau pulang. Iya kita pulang gitu. Terus si Mei juga ke saya nangis gitu. Nah itu perjalanan itu berat buat saya karena sepanjang jalan mereka berdua itu ganti-gantian kesurupannya. Itu benar-benar
nggak bisa saya lupain sampai detik ini bagaimana ekspresi teman-teman saya itu yang nangis, yang ketawa, sementara gelap. Headlamp kami pun mulai baterainya habis. Waktu itu nggak headlamp, senter bang. Senter, nggak punya headlamp. Kita pakai senter yang gede, abang tahu? Iya. Yang siskamling. Senter apa baterai, namanya, aluminium itu ya? Iya, itu habis. Gitu, udah mulai habis, jadi ngeraba-raba jalan udah berapa kali sampai si Mei itu nggak bisa jalan, main prosotan. Akhirnya dia saya seret, turun tuh saya seret, merosot gitu. Itu entah berapa lama jalan, akhirnya kita semua capek. Nah, pas capek itu saya bilang ke si Bang Juli, Bang, gue capek bang, istirahat yuk. Tapi nggak bisa, kita kalau di sini bahaya, kata kita harus turun. Si Bang Juli itu keke mau turun. Saya udah nggak sanggup lagi. Ini kaki rasanya tuh udah nggak sanggup jalan gitu. Ditambah saya harus nyeret si Mei-nya itu juga udah lelah. Dan si Juni juga udah mulai ngaco, ngomongnya sering kesurupan gitu. Berkali-kali sepanjang jalan itu mereka melihat katanya ada apa sih, makhluk hitam, makhluk putih, ada nenek-nenek yang semuanya saya nggak lihat. Menurut halunya mereka itu. Halunya mereka, saya pikir mereka halusinasi lah. Saya bukan orang yang percaya sama yang seperti itu. Ini orang ini halunya kebangetan buat saya. Tapi ketika si Mei tiba-tiba berdiri kuat dan dia nari-nari, yang tadinya nggak bisa jalan tiba-tiba bangun dan dia nari dan dia nyinden, gitu. Kalau dia udah kayak gitu, saya tahu itu dia kesurupan. Yang kata orang-orang kesurupan itu gitu loh. Itu saya udah nggak bisa saya apa-apain lagi. Saya cuma nonton dia nari aja bang. Sampai dia capek sendiri, berhenti lagi, sadar, nangis lagi. Dan itu perjalanan yang berat buat saya. Sampai terus saya memutuskan, saya bilang ke Bang Juli, Bang, aku nggak kuat lagi, capek, kita diriin tenda di sini. Tapi ini di trek, di jalur katanya. Kita bahaya di sini. Tapi kalau kita turun juga sama bahayanya. Ini gelap, paling nggak kita nunggu pagi, baru lanjutin perjalanan. Nah, saya menyarankan seperti itu. Akhirnya si Bang Juli ngalah. Dia diriin tenda, pasang tenda, kami tidur kami masuk tenda asal-asalan, kami masuk ke dalam tenda dalam keadaan masih pakai sepatu, masih itu basah semua. Nah di tenda itu pun si Mei itu kesurupan lagi, terus bajunya basah. Dia saya ganti bajunya pakai baju saya gitu, karena tasnya kan dibuang sama si Juni. Nah, jadi saya ganti pakai baju saya, pakai flanel saya gantiin, terus tidur saya peluk gitu loh. Nah, pas tidur peluk itu, mulailah dia tidur, abang kebayang dong rasanya tidur sama orang yang cekikikan. Ya. Saya nangis, saya bilang sama Mei, Mei, udah dong, gue takut gitu, lu sadar dong, gue takut. Saya tuh nangis, saya bilang, Mei sadar dong, Mei sadar. Gue takut Mei, kalau lu kayak gini gue takut, lu sadar dong. Saya tuh sampai minta kayak gitu. Tapi dia, saya tuh ngerasa itu bukan dia gitu loh. Dia nyengir gitu. Dan saya nggak ngerti si Bang Juli megangin Juni kayak gimana. Yang tahu juga Juni keadaannya nggak lebih baik daripada si Mei. Akhirnya karena lelah saya tidur. Karena lelah saya peluk Mei, saya tidur gitu. Nah entah tidur entah pingsan saya nggak tahu ya bang ya, karena memang capek banget. Nah dalam saat saya tidur itu, ini kalau cek orang Sunda ge apa eueup-eureupnya, namanya saya setengah tidur setengah terjaga. Tiba-tiba saya merasa ada di suatu kampung yang jadul banget, yang semua orang tuh perempuan itu pakai kebaya ya, kebaya kemben, terus ada orang lagi alu padi gitu. Nah saya tuh jalan di situ rame gitu kampungnya tuh, ada yang mukul-mukul padi, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang cekikan. Tapi kayaknya tuh si Mei yang cekikikan ya, saya nggak tahu lah. Ada yang ketawa gitu. Nah saya jalan di suatu kampung yang apa sih, jadul banget, zaman dahulu kala, saya nggak tahu. Dan disitulah saya melihat si nenek-nenek yang dimaksud si Mei itu. Ya. Nenek-nenek kalau digambarkan tuh, kalau dicerita-cerita mungkin kayak mak lampir ya. Mak lampir gitulah, nenek-nenek yang kayak mak lampir. Dan saya tahu entah bagaimana caranya, insting saya bilang itu adalah Nyai Lingga. Nah,
dia manggil-manggil saya, sini gitu. Dan anehnya di sampingnya Lingga saya lihat Mei itu lagi didandanin, pengantin, lagi disanggul rambutnya. Terus saya bilang gini, kan Mei orang Sumatera kok disanggul? Itu nggak ada adat Sumatera tuh nggak ada seperti ini gitu. Dia pakai kembang disanggul dan dia natap saya sambil berlinang-linang air mata gitu. Saya pengen nyelamatin Mei, saya panggil Mei gitu. Maksud saya, ayo pulang. Dia nangis gitu. Nah, terus saya dengar si Mei itu ngigo kayak ngomong, gue mau pulang gitu. Pulang. Dia ngomong kayak gitu, pengen pulang. Dia seperti manggil-manggil saya, pulang. Terus saya bilang, iya Mei, ayo kita pulang gitu. Nah, saya panggil si Mei pulang, tapi saya mau ngeraih dia gitu, tapi kayak apa ya, dekat tapi jauh ya, gimana sih? Nah, tiba-tiba aja pada saat saya mau nyamperin si Mei, udah mau nyampe, ada yang narik saya.